Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai multimedia dan juga virtuality. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Alisa sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Muhammad Ardiansyah Darmawan sebagai pemateri, Agil Haji Munawar sebagai pemateri, Saki Syuhada sebagai pemateri, dan Tea Priscilla Estikel Tatarigan sebagai pemateri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir pada Zoom kali ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan materi pertama kepada Saki Syuhada. Oke, yang pertama ada multimedia. Multimedia adalah sebagai penyedia informasi pada media elektronik seperti komputer, laptop, serta smartphone. Informasi dalam apa itu? Multimedia adalah berupa suara, grafik, animasi, dan teks. Selanjutnya ada aplikasi multimedia. Multimedia mempunyai banyak manfaat dalam semua bidang kehidupan manusia, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini memungkinkan multimedia selalu hadir dan menjadi kebutuhan setiap orang. Dengan multimedia, informasi yang disampaikan menjadi lengkap dan mudah dimengerti. Seperti contoh pengaplikasiannya adalah di bidang pendidikan. Aplikasi multimedia dalam bidang ini mengubah proses belajar mengajar yang konvensional menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga proses belajar mengajar tidak terlalu monoton. Selanjutnya ada di bidang bisnis. Multimedia mempunyai peranan penting dalam bidang bisnis karena dapat digunakan sebagai alat promosi dengan promosi yang inovatif, kreatif, dan interaktif, sehingga daya saing sebuah produk menjadi lebih tinggi. Selanjutnya adalah hiburan. Multimedia dalam bidang ini paling banyak digunakan dalam industri. Hiburan terlebih lagi untuk mengembangkan efek khusus dalam film, animasi, dan video games. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat keras seperti perangkat konektor. Di antaranya ada SCSI atau Small Computer System Interface. Yang kedua ada Media Control Interface atau juga bisa disebut MCI. Ada juga IDE atau juga disebut Integrated Drive Electronic, USB atau juga disebut Universal Serial Bus, dan juga HDMI. Untuk perangkat inputnya seperti keyboard dan juga perangkat pointing seperti mouse, touchpad, touchscreen, trackball, light pen. Untuk perangkat input gambar dan video adalah scanner dan webcam. Untuk perangkat input audio, contohnya adalah mikrofon. Selanjutnya adalah perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Perangkat output antara lain seperti speaker, amplifier, monitor, proyektor, dan juga printer. Untuk perangkat penyimpanan adalah perangkat untuk merekam atau menyimpan informasi atau data. Contohnya seperti RAM, ROM, dan juga hard disk. Dan yang terakhir ada perangkat komunikasi. Aplikasi multimedia dibuat oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang yang bisa jadi bekerja dalam satu gedung. Namun dapat pula bekerja pada gedung-gedung yang berlainan dan berjauhan jaraknya, sehingga dibutuhkan untuk perangkat komunikasi untuk saling menghubungkan mereka. Dan selanjutnya ada elemen multimedia yang akan dibawakan oleh teman saya, Dea. Baik, kemudian ada elemen multimedia. Elemen multimedia ada 6. Yang pertama teks. Teks adalah kombinasi kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan materi pembelajaran dengan cepat dan mudah dipahami oleh pembacanya. Yang kedua ada grafik. Grafik adalah salah satu komponen penting dari multimedia. Salah satu contoh penggunaan grafik adalah gambar. Yang ketiga adalah gambar. Gambar merupakan bentuk informasi berupa visual. Gambar sendiri merupakan media yang cocok untuk penyajian informasi. Manusia sendiri lebih tertarik terhadap informasi berbentuk visual, sehingga mereka lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Yang keempat ada video. Video adalah benda nyata. Video sendiri merupakan sarana penyampaian informasi yang memiliki kelebihan yaitu menarik, langsung, dan efektif. Yang kelima ada audio. Audio diartikan sebagai bunyi berbentuk digital seperti musik, suara, narasi, dan lain-lain.
Yang terakhir ada interaktivitas. Interaktivitas merupakan elemen penting di dalam sebuah multimedia interaktif. Beberapa aspek interaktif dapat berupa navigasi, permainan, dan latihan. Berikutnya ada perangkat lunak untuk menciptakan program multimedia. Yang pertama ada software. Software terdiri dari editor, audio atau video editor, grafik atau image viewer, animasi, dan grafik 3D. Berikutnya ada perangkat keras atau hardware. Hardware terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada CPU, mouse, keyboard, dan CD-ROM. Berikutnya virtual reality yang akan dibacakan oleh Agil Aji. Peranti virtual reality untuk mewujudkan suasana yang menyerupai dunia nyata, virtual reality menggunakan peralatan-peralatan yang dinamakan glove, headset, dan walker. Cara kerja VR, yaitu visualisasi dari video yang tersambung ke VR melalui HDMI. Gambar diproyeksikan melalui lensa khusus dengan software VRIM. Selanjutnya ada aplikasi VR. Aplikasi VR yaitu Google Cardboard, Incel VR, YouTube VR, Skydive 360, dan Zombie Shooter VR. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, VR memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan VR, pekerjaan yang awalnya susah bisa dilakukan secara lebih mudah. Sebagai contoh adalah saat membuat rancangan berbagai jenis bangunan seperti halnya rumah, hotel, ataupun gedung. VR juga dapat digunakan untuk melepas penat dan stres. Kekurangan VR yaitu penggunaan virtual reality secara berlebihan tidak hanya buruk bagi kesehatan mata saja, tapi juga akan menimbulkan rasa sakit kepala sekaligus mual bagi penggunanya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi pada Zoom kali ini. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.